Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSCMT. Lalu untuk video materi kali ini, yaitu di mata kuliah Kimia Pangan, di pertemuan ke-6 ini saya akan lanjut membahas mengenai makronutrien, terutama mengenai keseimbangannya untuk makronutrien ini. Kenapa mesti seimbang, kenapa nggak boleh berlebih, dan kenapa nggak boleh kurang juga gitu. Oke, itu kira-kira inti dari video materi kali ini. Sebelum saya mulai kuliahnya, seperti biasa, untuk reminder, saya memberikan satu video singkat mengenai macronutrients atau makronutrien ini, di mana sumbernya dari Profit Marketing YouTube channel. Jadi apa sih makronutrien itu? Mari kita lihat dulu. Let's begin to understand what is going in our bodies. What are macronutrients? Carbohydrates, proteins, fats. Carbohydrate provides 4 calories per gram. Protein provides 4 calories per gram and fat provides 9 calories per gram. Let's break them down. Carbohydrates, gotta have them. The body's main source of fuel and easy to use. Every cell in the body can use glucose derived from carbohydrates for energy. Certain carbohydrates help with waste and elimination. Have you learnt about fiber? Get emancipated from being constipated. Protein, got muscles? You need protein for growth, especially important for children, teens, and pregnant women. Tissue repair, immune function, making essential hormones and enzymes, energy when carbohydrate is not available, and preserving lean muscle mass. Fat does not make you fat. For these reasons, energy. Fat is the most concentrated source of energy, absorbing certain vitamins like vitamin A, D, E, K, and carotenoids, providing cushioning for the organs, maintaining cell membranes, and providing taste, consistency, and stability to foods. Food is your safest medicine or slowest poison. You pick. A well-run life. Oke, jadi udah kelihatan ya dari penjelasan di video tadi bahwa makronutrisi adalah ya yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu adalah karbo, protein, dan lemak, di mana by definition makronutrisi adalah zat gizi yang terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak yang fungsinya utamanya memberikan energi bagi tubuh. Dan tubuh memerlukan zat ini dalam jumlah besar untuk berbagai aktivitas. Nah, jumlah inilah yang akan saya bahas di materi kuliah ini. Di mana jumlahnya, ya namanya nutrisi itu jangan terlalu berlebih dan tentunya jangan kurang juga, tapi balance. Makanya di sini saya fokus ke keseimbangan makronutrisi. Oke? Oke, saya bahas satu persatu dulu dari karbohidratnya. Karbohidrat ini refreshing dari materi sebelumnya ya. Karbohidrat adalah zat gizi berupa senyawa organik yang terdiri atas atom C, H, dan O. Fungsinya ada 5 yang utama. Ini sudah jelasan video tadi, tapi saya reminding saja lagi. Penyedia energi paling utama yang pertama itu adalah karbohidrat. Pengatur metabolisme lemak. Untuk menghemat protein. Penyuplai energi bagi otak dan saraf, dan juga untuk penyimpan zat glikogen. Itu kira-kira fungsi karbohidrat bagi tubuh kita. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah protein, di mana protein terdiri dari atom CHO dan N. Struktur dasarnya adalah asam amino. Ada 20 jenis asam amino yang bergabung ke dalam ikatan peptida. Itulah yang menjadi protein. Protein, fungsi utamanya adalah untuk pembentukan sel-sel baru dalam tubuh, mempengaruhi kerja enzim, hormon, dan kestabilan tubuh. Kalau di breakdown lagi, fungsi protein adalah seperti ini. Untuk membentuk antibodi pada tubuh, hormon dan penyampai pesan, sebagai sumber energi apabila karbohidratnya sudah terpakai semuanya. Dan yang keempat, untuk mengatur keseimbangan asam dan basa. Oke. Terakhir adalah lemak. Lemak adalah zat organik yang hidrofobik yang sifatnya sukar larut dalam air. Unsur penyusunnya adalah atom CH dan O. Molekul lemak terdiri dari 4 bagian, yaitu satu molekul ya, bukan molekul. Molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Fungsi lemaknya itu ada cukup banyak ya, karena bisa dibilang ya sebagai sekunderi lemak itu sangat penting. Sumber energi, ya merupakan sumber energi cadangan, terutama apabila karbohidrat dan protein sudah terpakai semuanya,
maka lemak inilah yang muncul sebagai cadangan energi kita gitu. Lalu sumber asam lemak esensial sebagai alat transportasi dan juga pelarut vitamin larut lemak, memberi rasa kenyang dan juga kelezatan itu terutama dari lemak ya. Memelihara suhu tubuh, pelindung organ tubuh, sebagai salah satu bahan penyusun hormon dan vitamin, misalnya sterol, dan juga sebagai salah satu bahan penyusun empedu dan juga asam folat di dalam hati terutama. Itu kira-kira fungsi lemak. Cukup banyak, jadi memang lemak ini bukan berarti lemak ini yang harus dihindari dalam tubuh, karena ternyata banyak juga fungsinya dalam tubuh kita. Itulah yang akan saya bahas di balance dari makronutrisi ini, keseimbangan dari makronutrisi. Kenapa sih mesti seimbang antara tiga atom ini, yaitu atom karbohidrat, protein, dan lemak ini. Oke. Lalu berikutnya adalah energi. Ya, ketiganya makronutrisi ini nyambungnya ke energi, di mana salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan untuk menentukan kebutuhan energi adalah aktivitas fisik kita gitu. Di mana secara garis besar itu laki-laki, baik itu remaja sampai tua pun biasanya membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan remaja perempuan. Sebanyak apa sih? Jadi kecukupan gizi untuk remaja laki-laki berdasarkan AKG 2013 itu adalah antara 2.400 sampai 2.800 kilokalori per hari. Sedangkan untuk perempuan sekitar 2.000 sampai 2.200 kilokalori per hari gitu. Angka tersebut itu dianjurkan sebanyak 60%-nya dari karbohidrat yang diperoleh dari bahan makanan seperti beras, terigu, dan produk olahannya, yaitu umbi-umbiannya, bisa juga umbi-umbian, jagung, gula, dan lain sebagainya. Oke, jadi diharapkan dari angka kalori ini 60%-nya dari karbohidrat, baru 40% sisanya dari protein dan lemak. Lemak kalau bisa yang nggak terlalu tinggi terutama. Nah, seberapa besarnya sih kira-kira energi yang dibutuhkan itu? Jadi bisa dilihat di ini, tabel kecukupan gizi atau tabel kecukupan makronutrisi. Ini dibagi berdasarkan jenis kelaminnya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Usianya dari 10-12, 13-15, sampai 19-29, jadi ini sampai usia remaja, sampai usia dewasa ya. Lalu energinya dibutuhkan berapa sih? Jadi semakin menginjak umur, semakin tua, energi yang dibutuhkan itu semakin tinggi. Jadi otomatis lebih banyak juga porsi makannya. Kira-kira seperti itu. Mulai dari anak-anak 10-12 tahun 2.100 sampai 19-29 tuh 2.700 gitu. Protein juga tentunya semakin tinggi yang dia konsumsi, tapi tetap 60%-nya adalah karbohidrat dari 2.100 ini gitu. Jadi misalnya untuk yang laki-laki 10-12 tahun butuh energi 2.100 kilokalori, itu kira-kira kalau di breakdown butuh karbohidrat 289 gram, lalu protein 56 gram dan lemak 70 gram gitu. Jadi lemak dan protein dan lemaknya itu jangan terlalu banyak juga, tapi fokuskan ke karbohidratnya. Dan tentunya air pun jangan sampai kurang. Jadi untuk yang anak-anak itu minimal 1.800 ml per harinya gitu. Oke. Untuk yang perempuan juga nggak jauh beda, cuma mungkin lebih kecil sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Jadi intinya laki-laki lebih membutuhkan banyak energi dibandingkan perempuan gitu. Oke. Itu kira-kira untuk tabel kecukupan gizi ini. Seberapa besar sih gizi yang dibutuhkan oleh laki-laki dan perempuan, terutama dalam rentang umur anak-anak sampai dengan dewasa gitu. Nah, bagaimana akibatnya apabila kita kekurangan ataupun kelebihan 3 elemen makronutrisi ini, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak ini? Itu akan saya bahas berikutnya, yaitu kekurangan protein. Ada 3 penyakit yang dapat terjadi apabila kita kekurangan protein, yaitu pertama penyakit marasmus ya, yaitu penyakit gizi buruk yang biasanya menimpa bayi yang berusia di bawah 12 bulan. Penyebabnya tentu saja karena kekurangan protein. Tapi bisa juga karena kekurangan karbohidrat. Jadi intinya karena kurangan gizi gitu. Yang terutama protein yang kurang. Biasanya penyakit ini nggak terlalu berbahaya, tapi kalau dibiarkan, maka penyakit ini bisa punya resiko yang fatal. Jadi untuk terutama bayi ya yang masih di bawah usia di bawah 12 bulan itu memang udah harus sangat diperhatikan gizinya, terutama protein dan juga karbohidratnya, supaya tidak terkena penyakit marasmus atau kekurangan gizi ini gitu. Atau penyakit gizi buruk lah, kira-kira seperti itu.
Lalu kwashiorkor, sama penyakit yang timbul karena kekurangan protein juga, tapi bedanya penyakit ini biasanya lebih ke anak-anak 1 sampai 3 tahun. Di penyakit ini, si penderita terlihat normal dan tidak kurus, tapi tetap tidak boleh dibiarkan begitu saja karena kemungkinan itu akan bisa menjadikan anak tersebut memiliki cacat mental, kwashiorkor ini. Jadi sama, kekurangan protein juga, tapi ini untuk anak-anak 1 sampai 3 tahun. Dan terakhir, saseksia, di mana penyakit, bukan penyakit ya. Penyakit ini terjadi karena seseorang kekurangan protein, utamanya seperti itu, terutama untuk yang di atas 3 tahun. Dan berdasarkan penelitian, penyakit ini bisa mengakibatkan penurunan berat badan, kanker, gagal ginjal, dan juga penyakit penular lainnya. Dan kemungkinan terburuk tentu saja adalah kematian. Jadi, kekurangan protein sangat penting mulai dari usia dini sampai usia dewasa. Tetap tubuh kita itu nggak boleh kekurangan protein. Karena kalau kekurangan protein akhirnya mulai dari gizi buruk, lalu mulai dari penyakit-penyakit ini, dan akhirnya kematian. Itu kira-kira kenapa protein itu sangat penting dalam tubuh kita. Nah, kekurangan nggak boleh, tapi tentu saja yang namanya kelebihan juga tidak boleh dalam makronutrisi ini. Apa sih akibatnya kalau kelebihan misalnya dalam protein ini? Ada 3, misalnya yang pertama adalah asam urat. Jadi protein itu sifatnya asam ya, dan jika kadar protein dalam darah terlalu berlebih, maka si protein akan dikonversi menjadi asam lemak yang kemudian akan disimpan, jadi di-save gitu ya, di storage. Nah, kalau berlebihan, itu bisa diubah lagi menjadi uric acid atau asam urat dalam darah yang akhirnya akan menumpuk pada kaki sehingga akan timbul rasa sakit yang merupakan gejala awal asam urat atau gout. Oke. Jadi kelebihan protein itu salah satu penyebab asam urat gitu. Lalu bisa juga karena menyebabkan kolesterol tinggi karena kelebihan protein ini. Di mana masalah berikutnya itu bisa karena bisa meningkatkan resiko kolesterol tinggi dalam darah sehingga akhirnya juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung apabila terlalu banyak proteinnya dalam tubuh kita. Dan mungkin yang terakhir adalah penyakit ginjal. Kalau terlalu banyak protein atau tingkat protein terlalu tinggi, itu juga bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal yang cukup cepat. Di mana protein yang dalam kadar yang tinggi itu juga biasanya dikaitkan dengan peningkatan kadar asam gitu. Kadar asam urat yang tinggi ini yang merupakan produk limbah dalam tubuh saat proses pemecahan protein, dan inilah yang menjadi penyebab dari tekanan darah tinggi dan juga penyakit ginjal kronis. Oke, jadi kebayang ya, kekurangan nggak boleh, tapi kelebihan juga nggak boleh juga. Jadi apa yang paling bagus? Ya balance, secukupnya saja gitu. Next adalah kelebihan dan kekurangan karbohidrat. Jadi kalau karbohidrat lebih simpel aja ya karena lebih primer. Jadi kalau kelebihan karbohidrat bisa menyebabkan penyakit seperti ini, yaitu diabetes, kelebihan gula, obesitas, kegemukan, dan jantung koroner. Ini yang paling bahaya kalau kita kelebihan berlebihan makannya atau berlebih karbohidratnya gitu. Tapi kalau kekurangan itu juga sama aja, bisa mengakibatkan marasmus juga, kekurangan kalori, dan juga lemak (KKP) atau hipoglikemia. Intinya sama, untuk karbohidrat juga kelebihan nggak boleh, tapi kekurangan juga nggak boleh, apalagi kalau kekurangan, itu jelas masuk ke kekurangan gizi juga nantinya. Apalagi karena karbohidrat itu adalah 60% itu dari makanan kita adalah karbohidrat yang disarankan. Oke? Terakhir adalah kelebihan dan kekurangan lemak. Jadi kalau kelebihan lemak dalam tubuh, tentunya itu akan menyebabkan obesitas karena lemak adalah lebih ke arah cadangan energi yang ditumpuk dalam tubuh kita. Kalau berlebih, otomatis ya akan jadi kegemukan gitu. Lalu jangan salah, semakin tebal kandungan dinding arteri dalam tubuh kita itu juga bisa mengakibatkan kerusakan di dinding arteri kalau misalnya lemak kita terlalu tebal gitu. Malah bisa merusak dinding arteri pembuluh darah kita. Dan juga bisa meningkatkan dampak apabila kita kena kanker. Itu apabila kita kelebihan lemak dalam tubuh kita. Kekurangan juga sama, tidak boleh. Jadi kelebihan tidak boleh, tapi ini terutama untuk yang diet ya. Bukan berarti kita nggak boleh sama sekali mengkonsumsi lemak, tapi yang namanya diet itu intinya mengurangi pasokan kalori, bukan mengurangi jumlah lemak. Lemak tetap diperlukan dalam tubuh kita. Bukan hanya lemak, makronutrisi, 3 yang tadi, karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi yang namanya diet itu yang benar bukan mengurangi atau
benar-benar tidak makan lemak, tapi mengurangi semuanya secara signifikan gitu. Karena kalau kekurangan lemak dalam tubuh, otomatis kita akan sering merasa kedinginan, lalu susah konsentrasi, kulit kering, dan terakhir merasa lemas. Jadi kalau Anda mengalami gejala-gejala ini, ya coba cek makanan Anda, mungkin memang kurang lemaknya gitu. Ya kalau misalnya diet, lalu sengaja memaksakan tidak memakan lemak sama sekali, biasanya seperti ini gitu. Dan mungkin lebih sering marah-marah ya, lebih gampang stres gitu biasanya kalau kekurangan lemak itu. Oke, itu kira-kira sekilas mengenai keseimbangan makronutrisi dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.